Swear. Yeah, bitch. Yo, Percocet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi leadership. Berikut adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alisa Arini dengan 3 NIM terakhir 169. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jasmine Arasafa dengan 3 NIM terakhir 385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erzafana Kitara dengan NIM 2020-110271. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendarwan Abrar Falan dengan NIM 2020-11-0343. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robia Alatavia dengan NIM terakhir 173. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Untuk itu, kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada 5 perilaku utama yang diidentifikasikan oleh James Coates dan Barry Posner serta penulis terkenal, yaitu yang pertama, tantang prosesnya. Mereka menantang keyakinan dan praktek konvensional, dan mereka menciptakan perubahan yang konstruktif. Yang kedua, yaitu menginspirasi visi bersama. Mereka menarik nilai-nilai orang dan memotivasi mereka untuk peduli dengan misi. Yang ketiga, yaitu memungkinkan orang lain untuk bertindak. Mereka memberi akses ke informasi dan memberi mereka kekuatan untuk bekerja secara maksimal. Yang keempat, yaitu contohkan caranya. Mereka tidak hanya memberi tahu orang apa yang harus dikerjakan, tapi mereka juga menyontohkan bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kelima, yaitu mendorong hati. Mereka menunjukkan penghargaan, memberikan penghargaan, dan menggunakan berbagai pendekatan untuk memotivasi orang lain dengan cara positif. Selanjutnya, sekitar 2/3 generasi milenial ingin menjadi pemimpin dalam 5 tahun ke depan. Kelompok generasi ini mendefinisikan pemimpin yang baik sebagai orang yang membimbing orang lain untuk mencapai pencapaian pribadinya, mencapai tujuannya, dan mempengaruhi perubahan dalam komunitasnya. Generasi milenial memiliki beberapa karakteristik kepemimpinan, yaitu yang pertama, transparansi. Sebagai pemimpin, generasi milenial cenderung relatif terbuka dan suka berbagi informasi. Yang kedua, yaitu keaslian. Milenial lebih suka memimpin dengan cara yang pribadi dengan nyata dan tulus. Yang ketiga, yaitu relevansi. Milenial ingin memberikan kontribusi, baik kepada organisasi maupun komunitas mereka. Yang keempat, yaitu otonomi dan fleksibilitas. Milenial menginginkan pilihan kapan dan di mana mereka menyelesaikan pekerjaan. Sebagai pemimpin, kelompok generasi ini lebih bersedia untuk mendorong dan mempercayai karyawan mereka untuk menggunakan pengaturan kerja yang lebih kreatif. Dengar pemaparan tentang materi kepemimpinan secara luas, kita akan membahas mengenai visi. Tentu tidak asing lagi untuk kalian apa itu visi. Visi adalah sebuah gambaran mental dari keadaan masa depan organisasi yang mungkin dan diinginkan. Seorang pemimpin dapat menciptakan visi yang dapat menggambarkan aspirasi kinerja tinggi, sifat strategi perusahaan atau bisnis, atau bahkan tempat kerja yang layak dibangun. Adapun visi yang baik yaitu ideal dan unik tentunya. Adapun poin penting yang dapat kita ambil dari materi visi yaitu yang pertama, visi diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, yaitu manajer atau tim dapat mengembangkan visi untuk pekerjaan, unit kerja, atau organisasi apapun. Yang ketiga, yaitu banyak orang.
termasuk manajer yang tidak mengembangkan menjadi pemimpin yang efektif. Tidak membangun visi yang jelas, sebaiknya mereka berfokus pada kinerja atau bertahan hidup setiap hari. Dengan kata lain, pemimpin harus tahu apa yang mereka inginkan. Adapun visi yang gagal dan tidak tercapai, tentunya ada alasan tertentu, yaitu yang pertama, visi yang tidak tepat mungkin hanya mencerminkan kebutuhan pribadi pemimpin. Visi semacam itu bisa jadi tidak etis, atau mungkin gagal karena kurang diterima oleh pasar atau oleh mereka yang harus mengimplementasikannya. Yang kedua, yaitu terkait dengan yang pertama, visi yang tidak tepat dapat mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu pemimpin harus mengikuti perubahan lingkungan. Meskipun pemimpin yang efektif, yaitu menjaga kepemimpinan diri, kepercayaan diri, dan bertahan meskipun ada hambatan, mungkin akan tiba saatnya ketika fakta menentukan bahwa visi harus dirubah. Selanjutnya yaitu memimpin dan mengelola. Kemampuan untuk memimpin secara efektif kemudian akan menunjukkan bagaimana kualitas manajer tersebut. Mengelola memerlukan perencanaan dan penganggaran rutin. Memimpin termasuk menetapkan arah dan tujuan. Manajemen membutuhkan penataan organisasi, mengaturnya dengan orang-orang yang cakap, dan memantau hasil. Kemampuan melampaui fungsi-fungsi ini dengan menginspirasi orang lain untuk mencapai visi yang hebat. Pemimpin yang hebat membuat orang tetap fokus untuk menggerakkan organisasi menuju masa depan yang ideal, memotivasi mereka untuk mengatasi rintangan apapun yang menghadang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang power and leadership. Inti dari kepemimpinan yang efektif adalah kekuatan, yakni kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam organisasi, pengaruh ini seringkali berarti kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu atau mencapai tujuan seseorang meskipun ada perlawanan dari orang lain. Sumber daya. Sumber daya adalah salah satu pendekatan paling awal dan paling berguna untuk memahami kekuatan dan mengidentifikasikan 5 sumber daya potensial yang penting. Yang pertama adalah kekuatan yang sah atau legitimate power. Pemimpin dengan kekuatan yang sah memiliki hak atau kewenangan untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Karyawan wajib mematuhi perintah yang sah. Misalnya, supervisor memberitahu seorang karyawan untuk menghilangkan bahaya keselamatan, dan karyawan tersebut menghapus bahaya karena dia harus mematuhi otoritas atasannya. Berbeda dengan saat menjadi staff person yang tidak memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada manajer lini. Staf tidak memiliki wewenang atas kekuasaan manajer. Yang kedua adalah reward power atau kekuatan penghargaan. Pemimpin yang memiliki reward power mempengaruhi orang lain karena dia mengontrol pemberian yang berharga. Orang-orang mematuhi keinginan pemimpin untuk menerima penghargaannya. Misalnya, seorang manajer bekerja keras untuk mencapai tujuan kinerjanya untuk mendapatkan tinjauan kinerja yang positif dan kenaikan gaji yang besar dari atasannya. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan arahan menentukan bahwa setiap orang menerima kenaikan gaji yang sama, kekuatan penghargaan seseorang pemimpin menurun karena dia tidak dapat memberikan kenaikan gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kekuatan koersif atau coercive power. Pemimpin dengan kekuatan koersif memiliki kendali atas hukuman. Orang-orang mematuhi untuk menghindari hukuman tersebut. Misalnya, seorang manajer menerapkan absensi kebijakan yang mengatur tindakan disiplin untuk menyinggung karyawan. Seorang manajer memiliki lebih sedikit kekuatan koersif jika, katakanlah, kontrak serikat pekerja membatasi kemampuannya untuk menghukum. Yang keempat adalah kekuatan referensi atau referent power. Pemimpin dengan kekuatan referensi memiliki karakteristik pribadi yang menarik untuk yang lainnya. Orang mematuhi karena kekaguman, kesukaan pribadi,
keinginan untuk persetujuan, atau keinginan untuk menjadi seperti pemimpin. Misalnya, manajer muda yang ambisius meniru pekerjaan, kebiasaan, dan gaya pribadi seorang eksekutif yang karismatik dan sukses. Seorang eksekutif yang tidak potensial, tidak disukai, dan kurang dihormati, memiliki kekuatan referensi yang lebih sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional untuk memahami kepemimpinan. 3 pendekatan tradisional untuk mempelajari kepemimpinan adalah pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Pendekatan sifat adalah perspektif kepemimpinan tertua yang dipusatkan pada pemimpin individu dan upaya untuk menentukan karakteristik pribadi yang dimiliki oleh para pemimpin hebat. Perspektif saat ini adalah bahwa karakteristik pribadi yang banyak diantaranya perlu dimiliki sejak lahir, tetapi dapat berusaha berkontribusi pada efektivitas pemimpin. Drive atau mendorong. Drive ini mengacu pada serangkaian karakteristik yang mencerminkan upaya tingkat tinggi. Dorongan mencakup kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi, upaya terus-menerus untuk perbaikan, ambisi, energi, keuletan dalam menghadapi rintangan, dan inisiatif. Yang kedua ada motivasi kepemimpinan. Pemimpin yang hebat memiliki lebih dari sekedar dorongan, karena mereka ingin memimpin. Dalam hal ini, sangat membantu untuk menjadi ekstrovert. Ekstrovert berkaitan dengan kemunculan pemimpin dan efektivitas pemimpin. Namun, introvert memiliki kekuatan besar yang dapat berkontribusi pada kepemimpinan yang efektif, dan ekstrovert dapat menjadi bumerang. Yang ketiga ada integrity atau integritas. Integritas adalah korespondensi antara tindakan dan kata-kata, kejujuran dan kredibilitas. Selain menjadi karakteristik yang diinginkan dalam hak mereka sendiri, sangat penting bagi para pemimpin karena sifat-sifat ini menginspirasi kepercayaan orang lain. Yang keempat ada self-confidence atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sangatlah penting dimiliki oleh para pemimpin karena memungkinkan seorang pemimpin mengatasi hambatan, membuat keputusan meskipun ada ketidakpastian, dan menanamkan kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima ada knowledge of the business atau pengetahuan bisnis. Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang industri, perusahaan, dan masalah teknis mereka. Dan pemimpin harus mampu menafsirkan sejumlah besar informasi. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Ada 3 kategori umum dalam pendekatan perilaku. Yang pertama adalah kinerja tugas. Perilaku kinerja tugas atau kinerja tugas adalah upaya pemimpin untuk memastikan bahwa unit kerja atau organisasi mencapai tujuannya. Dalam menunjukkan perilaku pemeliharaan kelompok, pimpinan harus mengambil tindakan untuk memastikan kepuasan anggota kelompok, mengembangkan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, serta menjaga stabilitas sosial kelompok. Yang ketiga ada pembuatan partisipasi. Sebagai dimensi perilaku kepemimpinan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat berkisar autokratis hingga demokratis. Pemimpin autokratis membuat keputusan dan kemudian mengumumkannya pada anggota kelompok. Sedangkan kepemimpinan demokratis meminta saran dari orang lain. Berikutnya ada pendekatan situasional. Yang pertama ada gaya keputusan, gaya laissez-faire, di mana pemimpin pada dasarnya tidak membuat keputusan, menyebabkan sikap yang lebih negatif dan kinerja yang lebih rendah. Berikutnya ada gaya demokratis, menarik meskipun bagi sebagian orang kelihatannya tidak selalu yang paling tepat. Yang kedua ada kinerja dan perilaku pemeliharaan. Dimensi kerja dan pemeliharaan tidak bergantung satu sama lain. Dengan kata lain, pemimpin dapat berperilaku dengan cara menekankan salah satu, keduanya, atau tidak satupun dalam dimensi ini.
Ketika perilaku pemeliharaan dan kepemimpinan kinerja dipertimbangkan bersama, maka hasilnya akan lebih kompleks. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendarwan Apervalan dengan NIM 2012-0343. Akan menjelaskan tentang perspektif-perspektif kontemporer kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Karisma adalah konsep yang sulit dipahami, mudah dikenali, tapi sulit didefinisikan, dan para sarjana terus memperdebatkannya. Pemimpin karismatik, dominan dan sangat percaya diri, dan memiliki keyakinan yang kuat dalam kebenaran moral dari kepercayaan mereka. Mereka berusaha keras untuk menciptakan aura kompetisi dan kesuksesan, serta berkomunikasi yang tinggi, harapan, dan kepercayaan pada pengikut. Akhirnya, pemimpin yang karismatik harus tahu cara bagaimana memuaskan kebutuhan orang lain dan membantu mengurangi stres mereka. Pemimpin yang karismatik juga membangkitkan semangat dan petualang. Karisma telah terbukti meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam kondisi ketidakpastian, yaitu dalam situasi berisiko atau saat lingkungan ada berubah dan orang mengalami kesulitan memahami apa yang mereka harus lakukan. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi orang untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi komunitas yang lebih luas. Mereka menghasilkan kegembiraan dan merevitalisasi organisasi. Pemimpin transaksional memandang manajemen sebagai rangkaian transaksi di mana mereka menggunakan kekuatan yang sah, penghargaan, dan koersif mereka untuk memberi perintah dan pertukaran imbalan atas layanan yang diberikan. Berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional tidak memihak, tidak menggerakkan, mengubah, memberdayakan, atau menginspirasi orang untuk fokus pada kepentingan kelompok atau organisasi. Pendekatan transaksional mungkin lebih efektif untuk individualis daripada kolektivis. Yang selanjutnya yaitu keaslian. Dalam kepemimpinan Anda sendiri, berusahalah untuk menjadi sadar diri dan otentik dengan menjadi tulus, terbuka dengan orang lain, dan dapat dipercaya. Para pemimpin transformasional yang otentik peduli kepentingan umum seperti komunitas, organisasi, atau kelompok, bukan hanya kepentingan mereka sendiri. Mereka rela mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk orang lain, dan mereka dapat dipercaya. Mereka secara etis dewasa. Orang memandang pemimpin yang menunjukkan penalaran moral yang lebih transformasional daripada pemimpin yang tidak. Yang penting, perilaku pemimpin ini mengalir dari satu tingkat organisasi ke tingkat berikutnya. Yang selanjutnya yaitu peluang untuk pemimpin. Pandangan umum tentang para pemimpin adalah bahwa mereka adalah pahlawan super yang bertindak sendiri, menukik untuk menyelamatkan hari. Tetapi, terutama di masa-masa kompleks ini, para pemimpin tidak dapat dan tidak perlu bertindak sendiri. Efektif kepemimpinan harus menembus organisasi dan tidak berada di satu atau dua superstar di puncak. Tugas pemimpin menjadi salah satu penyebar kemampuan kepemimpinan di seluruh perusahaan. Buat orang bertanggung jawab atas kinerja mereka sendiri. Ciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan dan kemudian melakukannya dengan baik. Yang terakhir yaitu catatan tentang keberanian. Untuk menjadi pemimpin yang baik, Anda memerlukan keberanian untuk menciptakan visi dan misi untuk Anda semua. Memenuhi visi Anda akan membutuhkan beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu melihat hal-hal sebagaimana adanya dan menghadapinya secara langsung dan tidak membuat alasan. Yang kedua yaitu mengatakan apa yang perlu dikatakan kepada mereka. Dan yang ketiga yaitu bertahan meskipun ada perlawanan, kritik, pelecehan, ataupun kemunduran. Keberanian termasuk menyatakan realitas. Bahkan ketika mereka kasar dan secara terbuka menyatakan apa yang akan Anda lakukan untuk membantu dan apa yang Anda inginkan dari orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan keahlian kepemimpinan. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan ada 3 poin penting, yaitu leadership atau kepemimpinan, yang kedua ada team working atau kerjasama tim, yang ketiga ada communication atau komunikasi. Poin pertama yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan atau leadership yang perlu dikembangkan adalah self-leadership atau pemimpin untuk diri sendiri. Setiap individu memiliki kemampuan untuk diberikan suatu tanggung jawab pada hal-hal yang ia kerjakan. Hal ini sebagai pelatihan untuk membentuk jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Tanggung jawab itu dapat diberikan berupa tugas-tugas dalam aktivitas sehari-hari, sehingga menambah rasa percaya diri dan mampu menerima tantangan dalam hidupnya. Hal itu sangat berpengaruh dalam mengasah jiwa kepemimpinannya. Yang kedua yaitu kerja tim atau team working. Untuk menumbuhkan kerja tim, orang-orang di sekitarnya seperti orang tua, sahabat, teman, dan lingkungan harus mendukung untuk dapat bersosialisasi dan mengerjakan segala hal yang membutuhkan kerjasama. Kerja tim atau team working ditumbuhkan untuk menumbuhkan kepekaan pada orang atau lingkungan sekitarnya, sehingga kelak akan mempengaruhi sikap atau gaya kepemimpinan di masa depan. Poin ketiga yaitu komunikasi atau communication. Komunikasi berarti menyampaikan pesan atau informasi dalam berbagai cara agar terjadi suatu komunikasi antar beberapa individu di dalamnya. Bagi seseorang yang akan menjadi seorang pemimpin, maka komunikasi harus diasah sejak dini untuk kepemimpinan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk mengasah keterampilan komunikasi pada seseorang, hal pertama yang menjadi dasar yaitu rasa percaya diri. Dalam diri sendiri harus ditanamkan rasa percaya diri bahwa mampu menyampaikan sesuatu yang menjadi pandangannya. Dengan rasa percaya diri dan sikap untuk terus belajar, maka kemampuan akan semakin meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan ada beberapa langkah yang spesifik, yaitu 1. Berfokus pada gambaran besar, 2. Berambisi, 3. Mengenal diri sendiri, 4. Bersikap tegas, dan 5. Mampu menerima kritik dan bersedia mendengarkan. Apa aja sih cara yang bisa dilakukan untuk memupuk jiwa kepemimpinan? Yang pertama ada disiplin diri. Pemimpin bekerja dengan disiplin yang dimulai dari dirinya sendiri. Yang kedua ada bekerjalah dengan prioritas. Dalam action oriented akan bertemu dengan konsep prioritas. Pemimpin tahu bagaimana mendahulukan hal-hal yang utama. Kalau seseorang terlalu sibuk dengan segala hal dan menganggap semua urusan itu penting, maka itu pertanda bahwa orang itu belum bekerja dengan prioritas. Yang ketiga ada bangunlah pengetahuan, rajinlah membaca. Pepatah lama mengatakan live today, kenalilah cara belajar diri sendiri yang efektif, jangan memusuhi seseorang, membenci teori, atau terburu-buru mengatakan sesuatu terlalu teoritis. Pemimpin membutuhkan fondasi teori, karena mereka yang punya teori bisa melihat lebih jauh dari yang kasat mata. Rajinlah membaca, jangan selalu membaca buku-buku yang mudah saja, namun janganlah ragu menguji teori-teori itu dengan realitas dan cek apakah itu benar-benar valid. Yang keempat ada bangunlah kepercayaan dan respek. Kepercayaan dan respek dapat karena Anda layak dihormati, berpengetahuan dan tidak berperilaku sesuka hati, menjaga komitmen dan peduli terhadap orang lain.
Yang kelima ada menjaga kestabilan emosi. Kenalilah betul kondisi emosi diri sendiri dan kendalikanlah. Gunakan emosi untuk menunjukkan komitmen. Salah satu cara untuk menjaga kestabilan emosi adalah dengan hidup yang seimbang, vertikal maupun horizontal. Tidurlah yang teratur dan menjauhi obat-obatan perangsang atau doping. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Robia dengan nomor terakhir 173. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu berupa studi kasus. Judulnya yaitu Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Karyawan di CV Anugerah Jaya. Karyawan adalah merupakan salah satu elemen kunci dari sebuah organisasi. Keberhasilan atau kegagalan organisasi juga bergantung pada kinerja karyawan perusahaan tersebut. Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dan prestasi di tempat kerja. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin perusahaan tersebut. Li Dan Chuang menjelaskan bahwa pemimpin yang sangat baik tidak hanya menginspirasi potensi karyawan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka dalam proses mencapai tujuan organisasi. Dan diperkuat lagi oleh Iqbal, Anwar, dan Haider menemukan bahwa kepemimpinan demokratis berdampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. CV Anugerah Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi barang, makanan, dan minuman dalam kemasan. Mereka mendapat barang dari pemasok atau pabrik langsung, kemudian menjualnya kepada konsumen. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2 Januari 2018, menemukan bahwa saat ini CV Anugerah Jaya telah mengalami perkembangan yang dinamis dan mampu bersaing dan menguasai pasaran. Perubahan dan pengembangan tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan gaya kepemimpinan dari generasi pertama dan kedua, di mana Jonathan yang masih berusia 26 tahun telah menerapkan sistem gaya kepemimpinan demokratis. Perubahan gaya kepemimpinan ini terlihat dari sikap Jonathan yang melibatkan karyawan untuk mengambil keputusan dalam menyusun sebuah perencanaan dan evaluasi terhadap kemajuan atau mencapai tujuan dari perusahaan. Selain itu, pemimpin memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap forum, pertemuan, atau rapat yang diselenggarakan. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara awal yang dilakukan oleh salah satu karyawan dari CV Anugerah Jaya yaitu Tri Wahyudi sebagai supervisor dan Sri Lestari sebagai admin. Menurut para karyawan perusahaan, Jonathan sangat menghargai para pekerjanya sebagai keluarga dalam perusahaan dan mempunyai komunikasi yang sangat terbuka kepada seluruh karyawannya. Melalui gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh Jonathan pada CV Anugerah Jaya, hal itu membuat CV Anugerah Jaya mampu meningkatkan omset pada setiap tahunnya. Adapun hubungan antara konsep gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan. Kepemimpinan demokratis banyak dinilai merupakan gaya kepemimpinan yang paling ampuh untuk membawa kesuksesan perusahaan. Gaya kepemimpinan ini dinilai sangat memberikan motivasi tersendiri bagi karyawan. Pemimpin seperti ini akan bergantung pada bawahan mereka untuk menetapkan sendiri tujuan dan cara bawahan dalam hal mencapai tujuan perusahaan. Dan tugas pemimpin adalah menjalin komunikasi baik dengan bawahannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.